Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah kita ya. Di mata kuliah konsep sistem informasi. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, materi kita selanjutnya ini membahas tentang sistem informasi. Oke, sebelumnya kita lakukan recap dulu ya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui membahas masalah dua pembagian sistem. Di sini ada sistem alami dan juga sistem buatannya. Sistem buatannya sistem yang dibuat oleh gagasan dan pikiran manusia, sedangkan sistem alami adalah sistem yang tidak dibuat oleh manusia ya. Nah, kemarin itu kalau misalnya saya sudah ajukan pertanyaan bahwa sistem informasi itu termasuk sistem alami apa sistem buatan. Nah, kemarin adik-adik sudah jawab bahwa sistem informasi itu termasuk sistem buatan ya. Dia termasuk sistem buatan, jadi kita akan membahas di sistem informasinya lebih mendetail lagi ya. Oke, kita lanjut di materi kita yang utama, yaitu information system atau sistem informasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri kita dari awal sudah saya jelaskan ya, bahwa sistem informasi adalah sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengolah data-data menjadi informasi ya. Jadi kegunaan dari sistem informasi sendiri itu adalah untuk mengelola data-data menjadi informasi. Nah, otomatis dengan ini memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerjaan ya. Nah, sistem informasi ini sangat berkaitan dengan aspek teknologi, bahwa kita melakukan mengelola data-data menjadi informasi itu menggunakan bantuan teknologi. Jadi teknologi juga kita tidak bisa pisahkan dari sistem informasi ini. Oke, selanjutnya sistem informasi ini adalah merupakan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi itu mempunyai bagian untuk masukkan data, atau kata lainnya input ya. Jadi sistem informasi itu mempunyai input di dalam. Ciri-cirinya dia mempunyai input. Nah, selanjutnya sistem informasi mempunyai output alias keluaran. Jadi sistem informasi itu selain dia ada inputannya, dia juga ada keluarannya. Jadi ada yang dihasilkan seperti itu. Selanjutnya sistem informasi itu adalah ciri-cirinya dia berproses ya, mempunyai proses. Jadi sistem informasi itu akan mempunyai pemodelan atau pemrosesan data menjadi informasi. Jadi saat sudah diinput, nah dia akan diproses lalu akan menjadi output ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri selanjutnya adalah mempunyai database. Jadi sistem informasi itu akan mempunyai gudang data ya, database. Nah, database sendiri gunanya adalah untuk menyimpan dan mengambil data. Selanjutnya adalah sistem informasi itu adalah merupakan penerapan teknologi. Jadi sistem informasi ini juga merupakan penerapan dari teknologi. Jadi dia merupakan pengimplementasian dari teknologi. Jadi otomatis kita bakal menggunakan kayak seperti komputer jaringan. Nah, itu teknologi maksudnya di sini. Oke, kita lanjut. Tujuan dibentuknya sistem informasi adalah, yang pertama adalah sebagai penyedia informasi ya dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, karena kenapa keberadaan data dalam suatu sistem informasi akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi dengan adanya data-data yang banyak, informasi-informasi yang banyak, itu bisa untuk suatu organisasi mengambil keputusan ya. Nah, itu sistem informasi sangat membantu. Terus selanjutnya mendukung proses operasional harian. Nah, ini maksudnya di sini adalah sistem informasi membantu kegiatan organisasi dalam sehari-hari. Misalnya kayak pencatatan data, terus apalagi penginputan data dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, aktivitas ini akan sangat berpengaruh ya dalam sistem informasi, karena semua aktivitas penginputan dan keluaran tadi bisa diaudit lagi ya, bisa dihitung lagi. Jadi kalau misalnya ada masalah atau kesalahan atau penyelewengan di kemudian hari, itu bisa diaudit atau dihitung kembali. Oke, kita lanjut. Tujuan sistem informasi selanjutnya adalah untuk membantu organisasi menemukan berbagai informasi. Misalnya kayak dia minta data karyawannya. Nah, itu
sistem informasi bisa menyediakan. Selanjutnya pemanfaatan sistem informasi pada organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Operasional seperti ini misalnya kayak pengurangan biaya, pemangkasan waktu dan sebagainya. Selanjutnya, memperkenalkan inovasi dan proses bisnis. Jadi otomatis pengaplikasian sistem informasi pada perusahaan atau organisasi itu merupakan inovasi baru dalam proses bisnisnya. Terus selanjutnya, membangun sumber-sumber informasi strategis. Jadi dengan adanya sistem informasi, data-data dan informasi itu kita akan satukan. Nah, kita akan satukan dalam sistem informasi. Jadi itu bisa membentuk suatu gudang data yang dimana itu akan menjadi informasi strategis ya. Nah, sumber informasi strategis. Jadi perusahaan sudah tidak susah lagi untuk mencari data-data, informasi dan sebagainya. Dia bisa mencari di aplikasinya itu ya. Selanjutnya, mendukung keputusan manajerial. Nah, ini sudah jelas ya. Otomatis sistem informasi dalam organisasi itu dia membantu keputusan ya. Oke, selanjutnya komponen sistem informasi ini ada 5. Oke, yang pertama adalah hardware, jelas. Ada software, ada basis data, ada prosedur, rule ya. Kayaknya ada penggunanya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras. Nah, bagian ini merupakan bagian fisik ya, bagian komponen-komponennya, perangkat-perangkatnya. Nah, contohnya misalnya kayak komputer, printer, terus jaringan. Nah, itu termasuk di hardware. Selanjutnya adalah software. Nah, silakan dibaca. Softwarenya ini adalah aplikasinya. Jadi bisa aplikasi sistem informasinya dia menggunakan apa ya? Selanjutnya adalah saya jelaskan ya di bagian 3 ini basis data ya. Nah, ini merupakan wadah menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berinteraksi. Jadi, nah, data-datanya itu masukkan dalam tabel ya, itu database ya. Nah, di dalamnya ini ada sebutan namanya field. Terus ada record ya. Jadi field ini bisa diibaratkan kolom ya. Jadi field ini seperti ini. Nah, di sini adalah field ya, field yang namanya field. Terus kalau misalnya di sini adalah record ya, record. Jadi database itu seperti itu ya. Jadi yang adik-adik semua yang sudah saya ajarkan mengenai basis data kemarin ya, sempat kita singgul sedikit di pemrograman web, yang mengerti sedikit. Nah, itu dia bentuknya kayak table ya. Mungkin ada juga sudah belajar tentang basis data, nanti ini dasarnya dari sini ya, basis data. Oke, selanjutnya adalah prosedur atau rule. Ini merupakan bagian dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem. Jadi prosedur ini bisa berupa buku penuntun operasional ya. Jadi kayak ini bisa menjadi buku manual. Buku manual misalnya kayak bagaimana aliran dana. Misalnya sistem informasi akuntansi ya. Bagaimana aliran dana dari suatu bidang A ke bidang B itu seperti apa. Nah, itu bisa menjadi prosedur ya, rule ya. Jadi bagaimana aturannya dari uang dari bagian A ke B itu seperti apa, nanti itu diimplementasikan di sistem informasi. Jadi sistem informasinya mengadaptasi dari buku ya. Jadi kita sudah tidak melakukan manual lagi karena sudah dilakukan di sistem informasi ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengguna atau user. Nah, di sini pengguna user juga sangat bertanggung jawab ya dalam mengoperasikan atau menjalankan sistem informasi di sini. Nah, di sini user terbagi atas 2. Yang pertama adalah sebagai administrator ya. Jadi pengguna itu pertama ada administrator, ini ya, orang yang bertugas sebagai pengatur dan mengorganisir sistem informasi. Nah, admin ini mempunyai hak penuh atas sistem informasi. Jadi administrator ini dia punya hak akses penuh atas terhadap data-data dan juga informasi di dalam sistem informasi ini. Dia mengelola dan mengatur semuanya. Terus selanjutnya adalah GUES ya. GUES di sini adalah orang yang menjalankan sistem informasi itu juga, tapi tak memiliki akses penuh dalam sistem. Jadi GUES di sini itu dia bisa diklasifikasikan lagi ya. Misalnya kayak ada GUES tingkat A, B, C, D sampai levelnya paling bawah. Jadi semakin rendah levelnya, jadi akses data yang dia miliki semakin kecil ya. Misalnya kayak
kepala sekolah, guru, dan murid ya. Kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, kepala sekolah dia bisa tahu data-data semua yang ada di sekolahnya. Terus kalau guru, dia hanya mengetahui datanya dia sama datanya siswanya sama data kelasnya. Sedangkan kalau murid, dia hanya tahu data dirinya sendiri. Dia nggak bisa tahu data gurunya, dia nggak bisa tahu data kepala sekolahnya, dan ke atas ya. Jadi itu maksudnya per level-levelan ya. Nah, itu nanti kita akan belajar sedikit nanti level berapa besar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen atau manajerial. Nah, jadi yang pertama itu adalah sistem informasi manajemen. Ini gunanya untuk keperluan manajemen ya. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi operasional. Nah, sistem informasi operasional ini banyak lagi. Misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi persuratan. Nah, itu termasuk di bagian operasional ya. Pengoperasian harian. Nah, seperti itu. Misalnya kayak input barang, sistem informasi input barang itu juga masuk di sistem informasi operasional. Sistem informasi penjualan itu juga masuk sistem informasi operasional ya. Selanjutnya adalah sistem informasi eksekutif. Nah, ACE. Sistem informasi ini sistem informasi yang ditujukan untuk pimpinan perusahaan ya. Jadi dia khusus untuk pimpinan perusahaan, di mana dia itu dibantu dalam mengambil atau mengelola data-data yang ada di dalam ininya perusahaannya. Sebenarnya sistem pengambilan keputusan atau DSS ya, decision support system. Nah, decision support system ini dia sistem informasi yang membantu suatu pihak dalam mengambil keputusan ya. Nah, di sini juga bisa kita kategorikan dalam pertama misalnya sistem pakar. Nah, misalnya sistem pakar di situ bisa kita kategorikan dalam sistem pengambilan keputusan ya. Jadi kita mau memutuskan suatu hal, suatu masalah. Nah, dengan adanya sistem pengambilan keputusan ini, itu bisa lebih mempermudah ya pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah sistem informasi pemrosesan transaksi atau TPS ya, Transaction Processing System. Nah, di sini ini adalah sistem informasi yang ditujukan untuk transaksi elektronik ya, misalnya kayak pembayaran, terus pembelian dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian masuk kayak misalnya ATM. Nah, ATM itu termasuk itu ya, sistem informasi pemrosesan transaksi ya, ATM. Terus selanjutnya ada e-commerce juga. E-commerce kayak Lazada, itu juga termasuk sistem informasi prosesan transaksi ya. Jadi ada banyak sekali. Oke, kita lanjut lagi sistem informasi pengetahuan SIP. Jadi selanjutnya adalah sistem informasi yang mengelola ya. Jadi kayak misalnya kita untuk mengetahui sesuatu hal, kita memasukkan data-data yang banyak terus menjadi pengetahuan ya. Jadi sistem informasi ini ya seperti yang awal tadi, yang mengubah dari data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan. Nah, inilah sistem informasi pengetahuan ini, yang mengubah data ke informasi, setelah ke informasi ke pengetahuan ya. Jadi dia lebih ke arah situ. Ini pengetahuannya bukan pengetahuan kayak pengetahuan alam atau pengetahuan apa, bukannya, salah ya. Jadi pengetahuan di sini yang kita bahas yang kemarin ya, pengetahuan kesimpulan dari suatu informasi. Nah, itu pengetahuan maksudnya. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi strategis. Nah, sistem informasi strategis ini sistem informasi yang dibuat untuk pada level bidang suatu perusahaan yang berfokus ya. Kayak misalnya sistem informasi strategis, sistem informasi yang dibuat untuk misalnya pada bidang kontraktor misalnya. Nah, itu sistem informasi strategis ya. Terus pada bidang misalnya pemetaan. Nah, itu juga sistem informasi strategis. Karena kenapa? Dia berfokus pada strategisnya ya, bidang strategisnya dia, tidak meluas. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Untuk absennya silahkan bisa absen saja ya, bilang hadir saja di bawah, tulis nama, kelas, lalu bilang hadir ya, untuk kehadiran kelas. Untuk tugas dan kuis tidak ada untuk hari ini. Saya kiranya semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa masuk di bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.